Jika kita asumsikan Indonesia lolos ke putaran ketiga, bagaimana format pembagian grup pada putaran ketiga? Penentuan pot itu nanti didasarkan pada update ranking FIFA per bulan Juli 2024. Kita akan update perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Setelah timnas Indonesia berhasil mengkandaskan Vietnam baik kandang tandang ya, back to back dengan skor 1-0 dan 3-0, maka Indonesia dipastikan akan dapat tambahan 6 poin sehingga menjadi 7 poin. Dengan adanya ini, maka potensi lolos Indonesia sangat besar, dengan catatan bahwa nanti bisa membereskan itu negara Filipina atau bikin kejutan saat melawan Irak. Jika kita asumsikan Indonesia lolos ke putaran ketiga, bagaimana format pembagian grup pada putaran ketiga, dan kira-kira siapa saja negara-negara yang akan dihadapi timnas Indonesia. Kalau kita merujuk pada regulasi FIFA, ya, maka di putaran ketiga nanti ada 18 negara. 18 negara itu dibagi 3 grup. Masing-masing grup terdiri dari 6 negara. Oke. Masing-masing grup terdiri dari 6 negara. Yang menjadi pertanyaan, di antara 6 negara di setiap grup itu tadi, bagaimana cara penentuannya agar terlihat adil? Kan nggak asal masukkan nih, diundi. Tapi diundinya adalah melalui proporsional. Itu nanti sebelum dilakukan pengundian, akan dilakukan pembagian pot dulu. Ada 3 pot, karena ada 18 negara. Pot 1, pot 2, pot 3. Penentuan pot itu nanti didasarkan pada update ranking FIFA per bulan Juli 2024. Kenapa per bulan Juli? Karena kualifikasi putaran kedua ini akan berakhir bulan Juni. Sehingga dengan adanya semua pertandingan berhasil dirampungkan, maka FIFA nanti akan bisa mengupdate pada bulan Juli. Dan itu yang akan dijadikan dasar. Ya, berarti secara aktualnya nanti di bulan Juli. Tapi kita berandai-andai, seandainya peringkat FIFA hari ini dengan bulan Juli tidak banyak berubah, siapa saja kira-kira negara-negara yang akan bertemu dengan Indonesia? Kalau kita bisa melihat pot 1, saya akan coba bagi peringkat 1 sampai 60 terbaik FIFA. Terus kemudian 61 sampai 120 peringkat FIFA dan 120 ke atas, ya. Di 6 negara peringkat terbaik FIFA zona Asia saat ini itu ada, dan dipastikan negara-negara ini lolos. Ada Jepang, ada Korea. Ada Jepang, ada Korea, ada Qatar, ada Australia, ada Iran, ya. Terus kemudian satu lagi ada Arab Saudi. Ada 6 negara itu. Saya cuma, ya kita mengimajinasikan bersama. Jika Indonesia masuk dalam satu grup dengan di antara 2 dari 6 negara itu, kira-kira bisa menjadi juara grup atau runner-up grup tidak? Kalau bisa, berarti Indonesia bisa lolos Piala Dunia nanti ketika di putaran ketiga. Tapi jika itu tidak terjadi, ya kayaknya sulit. Tapi nanti akan kita bahas di belakangan itu. Kita lanjutkan dulu. Di pot kedua, ya, dan ini juga sebagian besar sudah dipastikan lolos juga, meskipun masih ada pertandingan bulan Juni. Itu ada Irak, ada Uzbekistan, ada Uni Emirat Arab, ada Yordania, ada Oman, dan ada Bahrain. Itu di pot kedua. Dan di antara 6 negara itu nanti akan menjadi satu grup dengan Indonesia.
Kemudian kita coba asumsikan di pot ketiga. Di pot ketiga itu memang ini tidak 100% tidak kayak di pot 1 dan di pot 2 karena mereka sudah berhasil dipastikan lolos. Di pot ketiga ini ada potensi besar tapi belum tentu lolos seperti kayak Indonesia. Di situ ada potensi Cina, Palestina, Suriah, India, Indonesia, ya, dan beberapa negara yang lain. Nah, kalau kita bisa melihat itu, ya, kita masuk di dalam satu grup di antara negara-negara tersebut. Pertanyaannya, mampukah timnas Indonesia bersaing di putaran ketiga? Ini yang menarik. Kita lompat ke program PSSI antara dulu yang dan sekarang. Kalau dulu itu, kalau kita mengikuti turnamen kalender FIFA itu, ya kita hanya mengoptimalkan pemain-pemain yang ada di dalam negeri atau stok pemain inti tanpa ada WNI-kan atau bahasanya menaturalisasi. Ya. Jika kita membayangkan taruhlah Indonesia berada di grup yang keras, yang sulit gitu ya. Ya kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Artinya secara realitas sebenarnya kita tidak akan masuk ke situ. Ya, tapi karena ini sudah nyemplung, ya kita lakukan. Itu program yang dulu-dulu. Tapi kita coba lihat menerka program PSSI. Bersama Sintayong, ya, itu Sintayong ya punya cara yang bagus. Artinya kita harus menyesuaikan dengan lawan-lawan yang ada. Dan itu artinya apa? Akan ada tambahan amunisi pemain yang di WNI-kan atau dinaturalisasikan. Kalau kita melihat sekarang, maka yang perlu ditambal lagi adalah sektor penjaga gawang. Dalam waktu dekat Martin Paes, ya. Terus kemudian di sektor tengah perlu ada tambahan, terutama yang punya karakter menyerang. Sudah ada Tom Haye, perlu ada pelapis lagi. Di penyerang kiri ada Ragnar Oratmangun, itu juga perlu ada pelapis lagi. Di striker murni, konon katanya Ole Romeni sedang didekati. Hei Ole Romeni, ayolah gabung bersama timnas Indonesia dan ya kita sama-sama berjuang untuk bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 ya, atau nanti kita bikin surat terbuka kepada Ole Romeni. Itu terus kemudian yang perlu ditambah lagi adalah penyerang sayap kanan. Ya sekitar ada 3-5 pemain tambahan bisa jadi nanti yang akan dinaturalisasi. Dan ini adalah PR dari Sintayong dan Pak Erick Thohir. Ya. Sintayong mencarikan, Pak Erick Thohir nanti mengurusi secara administratif dan negosiasi. Semoga saja berjalan. Ya. Kalau mau target, sebenarnya dengan kondisi pemain yang saat ini, secara awam ya saya melihat, kalau di putaran ketiga kemungkinan memang kecil. Karena di situ sekali lagi ada 6 negara besar itu tadi yang berpotensi menjadi satu grup dengan Indonesia. Sebutlah Korea, sebutlah Jepang, misalkan dalam satu grup dengan Indonesia, ya kemungkinan kan kecil kita akan bisa bersaing dengan kekuatan yang ada sekarang. Itu. Maka sebenarnya yang bisa dilakukan adalah menggoyang yang posisi pot 2 tadi. Nama-nama seperti Uzbek, ya Oman, Bahrain, ya Uni Emirat Arab, gitu-gitu nanti bisa digoyang. Dan untuk menggoyang itu nanti berarti kita pastikan pada putaran ketiga kita nomor 3 atau nomor 4 di klasmen. Berarti nanti akan masuk di putaran keempat. Atau bisa jadi kalau Pak Erick Thohir menggunakan cara ekstrim, semakin cepat proses naturalisasinya dipersiapkan dengan grade yang tentunya lebih baik atau minimal sama dengan Tom Haye dan kawan-kawan, itu bisa jadi timnas Indonesia menjelma dan bisa mengatasi di antara 6 negara tadi dan bisa menjadi juara grup atau runner up di putaran ketiga. Kalau itu bisa terjadi maka gempar ini dunia. Gempar ini dunia. Pasti timnas Indonesia akan menjadi isu hangat di seantero dunia dalam hal sepak bola ya. Kalkulasinya seperti itu, tapi kalkulasi paling realistis memang di putaran keempat. Karena ya Indonesia akan secara kualitas akan
berhadapan dengan negara-negara yang di pot kedua atau di level tengahnya tim Asia lah. Dengan begitu nanti akan punya satu jatah tiket yang bisa diperebutkan di putaran keempat. Tapi sekali lagi program dari Pak Erick Thohir dengan Sintayong kan berbeda dengan program timnas yang dulu. Kalau timnas yang dulu itu ketika ikut turnamen kita panggil pemain-pemain terbaik di Indonesia ya yang sudah ada. Kemudian kita ikuti turnamen tersebut. Kalau kelihatannya lawan lebih berat, ya kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Meskipun secara realitas kita pasti tersingkir. Itu logika dulu. Tapi logika hari ini saya membacanya tidak. Logika hari ini, Erick Thohir maunya, kita harus sejajarkan dengan kualitas tim-tim yang atau negara-negara yang akan kita hadapi. Itu. Caranya apa? Ya ayo kita naturalisasi, ayo kita WNI kan mereka yang punya kualitas dan nanti ada pembagian tugas. Sintayong memilih pemain ya yang diharapkan Sintayong dengan target yang sudah ditentukan PSSI. PSSI punya kewajiban untuk melakukan negosiasi. Terus kemudian melakukan proses administrasi, terus kemudian di DPR, terus kemudian kepres, terus kemudian sumpah, KTP, paspor, perbedaan federasi dan kawan-kawan. Ini pembagian tugas ini saya pikir sudah dipetakan jelas dan saya yakin Sintayong juga sudah mengukur saat ini itu Indonesia di level mana. Ya, kalau saya lihat sih masih di level tengah lah. Belum di level atas meskipun kemarin berhasil menggunduli Vietnam. Nah, kita tunggu saja. Kita harapkan timnas Indonesia lolos pada putaran kedua ini dan masuk di putaran ketiga. Di putaran ketiga kita lihat realitanya. Semoga saja semakin cepat ada pertambahan amunisi WNI baru, pemain keturunan Indonesia dengan level setara Tom Hayo dan kawan-kawan. Itu akan menambah kekuatan timnas dan Sintayong akan punya lebih banyak lagi pilihan-pilihan nama yang akan bisa digunakan saat pertandingan berlangsung dengan segala macam dinamikanya. Itu. Terus kemudian jika nanti sambil melihat yang pasti Erick Thohir pasti akan memantau di putaran ketiga kayaknya 3 pertandingan udah terlewati tapi Indonesia masih belum mampu bersaing, pasti nanti akan ada tambahan amunisi baru dengan segala macam caranya sehingga goal bisa lolos Piala Dunia 2026 terwujud. Ya, itu gambaran yang bisa saya tangkap sampai hari ini. Ya kita sebagai netizen pecinta timnas garis keras hanya bisa mendukung, mensupport dengan segala macam dorongan, menonton dan sebagainya. Semoga saja PSSI terus bekerja keras, Sintayong terus menemukan pemain-pemain hebat di belahan benua di dunia yang bisa dinaturalisasi atau di-WNI-kan sehingga menjadi starting line up yang keren sejajar dengan level Asia. Dan pasti jika nanti lolos di Piala Dunia, Indonesia Erick Thohir juga tidak mau jadi lumbunggul. Artinya nanti akan ada penyesuaian lanjutan sehingga target ini memang harus diupayakan. Itu. Kalau saya melihat perjalanan dari Erick Thohir 2003 sampai sekarang, ya ini sebuah cara yang bagus lah untuk bisa mendongkrak permainan timnas Indonesia dan faktanya kita happy timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam ada kemarin. Semoga saja timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga dan Indonesia akan bisa bersaing di putaran ketiga sehingga memperebutkan satu tiket Piala Dunia 2006 atau minimal bisa berebut posisi 3 atau 4 dan berlanjut ke putaran keempat. Sehingga nanti peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 pun masih terbuka. Kita ikuti video-video berikutnya beserta update timnas, update pemain timnas, update Liga Indonesia, sepak bola Indonesia bersama saya Setio Uban. Thanks for watching.